Kenalin, nama aku Syafa Azura, aku dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, dan di sini aku pengen jelasin sedikit apa yang aku dapetin mengenai hubungan antara tidur dan juga musik. Pasti di antara kita semua banyak yang hidupnya nggak bisa lepas dari musik, bukan? Apalagi yang hobinya emang dengerin musik di mana-mana. Entah itu buat belajar, olahraga, nari, tiktokan, buat dengerin aja, atau bahkan tidur. Di sini ada nggak sih yang harus dengerin musik dulu baru bisa tidur? Nah, sebenarnya bener nggak sih kalau musik itu bisa membantu kita untuk tidur? Kalau penasaran, langsung aja ikutin terus video ini ya. Nah, musik. Musik adalah salah satu bentuk seni yang kuat, meskipun mungkin musik lebih banyak kita ketahui untuk aktivitas yang aku bilang tadi, nari dan sebagainya. Tetapi ternyata, musik juga menawarkan cara sederhana untuk meningkatkan sleep hygiene kita, meningkatkan kemampuan kita untuk tertidur dengan cepat dan merasa lebih well rested. Nah, sleep hygiene itu sendiri apa? Memiliki jadwal tidur yang stabil, membuat kamar tidur kita nyaman dan bebas dari gangguan, mengikuti rutinitas sebelum tidur yang menenangkan, dan membangun kebiasaan sehat di siang hari, semuanya dapat berkontribusi pada sleep hygiene yang ideal. Atau secara harfiahnya, sleep hygiene adalah pola tidur yang bersih dan teratur. Nah, tadi aku bilang kan, salah satu sleep hygiene itu adalah mengikuti rutinitas sebelum tidur yang menenangkan. Salah satunya bisa kita dapatkan dari mendengarkan musik sebelum tidur. Musik dapat membantu tidur dengan membantu kita untuk merasa rileks dan juga nyaman. Nah, langsung aja penjelasan detailnya mengenai bisakah musik membantu kita untuk terlelap. Kalian ingat gak sih waktu kecil kita sering dinina-boboin dulu sebelum tidur? Nah, itu merupakan suatu bukti bahwa lagu atau musik dapat membantu bayi untuk terlelap. Tetapi bukan hanya bayi, penelitian juga menemukan bahwa anak dari semua umur juga memiliki tidur yang lebih baik setelah mendengarkan melodi-melodi yang menenangkan. Nah, untungnya bukan hanya anak kecil saja yang bisa mendapatkan manfaat dari nina bobo tersebut sebelum tidur, tetapi orang-orang dari berbagai umur melaporkan mereka juga memiliki kualitas tidur yang lebih baik setelah mendengarkan musik yang menenangkan. Pada sebuah studi, orang dewasa yang mendengarkan musik selama 45 menit sebelum tidur dilaporkan memiliki kualitas tidur yang lebih baik di malam pertama mendengarkan musik. Lalu, partisipan yang lain juga melaporkan bahwa semakin sering mereka mendengarkan musik ke dalam rutin sebelum tidur mereka, semakin baik pula kualitas tidur mereka. Kemudian, mendengarkan musik juga dilaporkan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk kita terlelap. Dalam sebuah studi perempuan dengan gejala insomnia, partisipan memutar album lagu tertentu sendiri selama 10 malam berturut-turut. Sebelum menambahkan musik ke dalam rutinitas mereka, partisipan membutuhkan waktu sekitar 27-69 menit untuk terlelap, akan tetapi setelah mendengarkan musik sebelum tidur, hanya dibutuhkan waktu 6-13 menit. Wow, perbandingannya lumayan jauh juga kan? Yang mana ini sangat menghemat waktu sekitar 40-50 menit untuk kita terlelap. Nah, kemudian selain memfasilitasi cepat tertidur dan juga meningkatkan kualitas tidur, memutar musik sebelum tidur dapat meningkatkan efisiensi tidur yang berarti lebih banyak waktu yang kita habiskan di tempat tidur untuk tidur. Efisiensi tidur yang lebih baik berarti istirahat yang lebih konsisten dan juga lebih sedikit bangun di malam hari. Nah, mungkin tadi kita udah bahas, jadi musik bisa memberikan efek terhadap tidur. Nah, kenapa? Atau bagaimana? Yang pertama, kemampuan mendengarkan musik bergantung pada serangkaian langkah yang mengubah gelombang suara yang masuk ke telinga menjadi sinyal listrik di otak. Saat otak menafsirkan suara-suara ini, serangkaian efek fisik dipicu di dalam tubuh. Banyak dari efek ini secara langsung mendorong tidur atau mengurangi masalah yang mengganggu tidur. Kemudian, mendengarkan musik juga dapat berkontribusi pada relaksasi dengan menenangkan sistem saraf otonom kita. Sistem saraf otonom adalah bagian dari sistem alami tubuh kita untuk mengontrol proses otomatis atau tidak sadar, termasuk di dalamnya adalah pengontrolan jantung, paru-paru, dan juga sistem pencernaan. Musik meningkatkan kualitas tidur melalui bagian sistem saraf otonom yang menenangkan, yang menyebabkan pernafasan lebih lambat, detak jantung lebih rendah, dan juga tekanan darah berkurang. Kemudian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa musik meningkatkan kualitas tidur karena pengaruhnya terhadap pengaturan hormon, termasuk hormon stres kortisol. Stres dan peningkatan kadar kortisol dapat meningkatkan kewaspadaan dan menyebabkan tidur yang buruk. Mendengarkan musik menurunkan kadar kortisol yang mungkin menjelaskan mengapa musik membantu membuat orang merasa nyaman dan melepaskan stres.
Kemudian, musik juga memicu pelepasan dopamin, hormon yang dilepaskan selama aktivitas yang menyenangkan seperti makan, olahraga, ataupun berhubungan seks. Pelepasan ini dapat meningkatkan perasaan baik pada waktu tidur dan mengatasi rasa sakit penyebab umum masalah tidur lainnya. Respons fisik dan juga psikologis terhadap musik efektif dalam mengurangi nyeri fisik akut dan juga kronis. Lalu banyak orang dengan tidur yang buruk mengasosiasikan kamar tidur mereka dengan frustasi dan juga malam tanpa tidur. Musik dapat mengatasi hal ini, mengalihkan pikiran yang mengganggu atau cemas dan mendorong relaksasi fisik dan mental yang diperlukan untuk tertidur. Kemudian, kebisingan malam hari, apakah itu dari jalan, pesawat terbang, atau tetangga yang bising, dapat menurunkan efisiensi tidur dan terkait dengan beberapa konsekuensi kesehatan yang merugikan, termasuk penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung. Musik dapat membantu meredam kebisingan lingkungan ini dan meningkatkan efisiensi tidur. Nah, mungkin setelah itu kita akan bertanya-tanya, jenis musik apa yang bagus untuk tidur? Nah, studi penelitian telah mengamati beragam genre dan juga playlist, dan tidak ada konsensus yang jelas tentang musik yang optimal untuk tidur. Studi biasanya menggunakan playlist yang dikurasi sendiri atau playlist yang dirancang khusus dengan mempertimbangkan tidur. Salah satu faktor terpenting dalam bagaimana musik memengaruhi tubuh seseorang adalah preferensi musiknya sendiri. Jadi kita bisa dengerin musik kita sendiri, genre yang kita sukai sendiri, misalnya seperti dangdut, rock, ataupun bahkan lagu indie. Yang mana tetapi harus diperhatikan saat mendesain playlist. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah temponya. Tempo atau kecepatan saat musik dimainkan seringkali diukur dalam jumlah ketukan per menit atau beats per minute (BPM). Sebagian besar penelitian telah memilih musik sekitar 60-80 BPM karena detak jantung istirahat normal berkisar dari 60 hingga 100 BPM. Seringkali dihipotesiskan bahwa tubuh dapat sinkron dengan musik yang lebih lambat. Nah, kemudian ini fun fact aja, dimana kalau kita misalnya malas buat playlist atau playlist kita nggak cocok sama kita bisa pergi ke musik terapi atau terapis musik bersertifikat. Yang mana terapis musik bersertifikat ini adalah para profesional yang terlatih menggunakan musik untuk meningkatkan kesehatan mental dan juga fisik. Terapis musik dapat menilai kebutuhan individu seseorang dan membuat rencana perawatan yang dapat melibatkan mendengarkan dan menciptakan musik. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya kita bisa ke dokter masing-masing atau kita bisa mencarinya lewat internet. Kemudian juga ini fun fact juga, yang mana musik juga bukan hanya penting atau berguna untuk tidur, tapi musik juga bisa lebih luas lagi mengenai kesehatan. Nah, ini masih diteliti lebih lanjut. Nah, kemudian setelah itu mungkin kita akan bertanya-tanya. Tadi udah aku jelasin musik bisa memengaruhi tidur dan bagaimana musik memengaruhi tidur tersebut. Sekarang bagaimana kita menjadikan musik bagian dari sleep hygiene kita? Yang mana tadi aku bilang sleep hygiene sendiri adalah pola tidur yang bersih dan teratur. Nah, yang pertama, kita bisa jadikanlah musik itu mendengarkan musik sebagai kebiasaan. Rutinitas sangat bagus untuk tidur. Ciptakan ritual malam yang memberi tubuh cukup waktu untuk beristirahat, menggabungkan musik dengan cara yang menenangkan dan juga konsisten. Lalu yang kedua, find enjoyable songs atau temukan lagu-lagu yang menyenangkan. Jika daftar putar yang sudah dibuat sebelumnya tidak berfungsi, cobalah kita membuat campuran lagu yang menurut kita menyenangkan. Meskipun banyak orang mendapat manfaat dari lagu-lagu dengan tempo yang lebih lambat, yang lain mungkin menemukan relaksasi dengan musik yang lebih ceria. Banyak orang-orang yang aku temuin juga bisa tidur dengan mendengarkan musik rock ataupun punk. Nah, jadi jangan ragu untuk bereksperimen dan lihat mana yang paling berhasil. Kemudian yang ketiga, avoid songs that cause strong emotional reactions, yang mana kita semua memiliki lagu yang membangkitkan emosi yang kuat. Mendengarkan mereka sambil mencoba untuk tidur mungkin bukan ide yang bagus. Jadi cobalah musik yang lebih netral atau positif. Dan juga be careful with headphones ataupun earphones ataupun earbuds, yang mana dapat menyebabkan kerusakan liang telinga saat tidur jika volumenya terlalu tinggi. Tidur dengan earbud juga dapat menyebabkan penumpukan kotoran telinga dan dapat meningkatkan risiko infeksi telinga. Jadi lebih baik memilih speaker tanpa cahaya terang yang dapat mengganggu tidur dan menemukan volume yang menenangkan dan juga tidak mengganggu. Itu dapat lebih baik berguna dalam sleep hygiene kita. Oke, mungkin sekian yang aku bisa sampaikan yang dari aku dapetin mengenai sleep dan juga musik. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.